Selamat siang teman-teman sejawat sekalian yang sudah bersedia hadir di acara pelatihan Hipkerkes dan keselamatan kerja bagi dokter perusahaan. Sebelum saya mulai, saya izin share screen dulu ya. Oke, eh, mungkin bisa dibantu apa sudah terlihat PowerPoint-nya di layar Zoom teman dokter sekalian? Sudah, dokter. Sudah ya, oke. Penyakit akibat kerja dan sistem pelaporan. Nah, kita masuk ke latar belakang dulu ya munculnya penyakit akibat kerja ya. Itu sebenarnya di abad kurang lebih di abad 18 kurang lebih ya. Nah, di mana terjadi hilirisasi proses produksi. Dulunya masyarakat ya, khususnya banyak bergerak di bidang agraris. Nah, itu beralih di abad 2000, di abad 18 beralih ke masyarakat industri yang tadinya masyarakat dalam bekerja banyak menggunakan peralatan yang sangat sederhana, sangat tradisional, ya. Nah, beralih ke masyarakat industri itu sudah menggunakan teknologi yang canggih. Nah, dari teknologi yang canggih ini pastinya ada dampak yang ditimbulkan, baik itu positif maupun negatif. Dampak positif mungkin pekerjaannya cepat selesai, produksinya banyak, ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada muncul dampak negatif khususnya kepada tenaga kerjanya, ya. Nah, dampak negatif yang bisa kita lihat yaitu adanya paparan bahan-bahan yang bisa mempengaruhi, ya, baik itu kesehatan maupun lingkungan kerja. Kalau sampai memberikan dampak timbulnya suatu penyakit sampai terdiagnosa disebabkan karena pekerjaan atau lingkungan kerja, maka itu dikategorikan penyakit akibat kerja. Jadi penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, oleh lingkungan, atau keduanya. Ya. Jadi itulah latar belakang munculnya penyakit akibat kerja. Nah, perlu juga teman-teman dokter sekalian ketahui bahwa kejadian-kejadian munculnya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja itu tidak bisa kita eh, perkirakan. Nah, namun itu merupakan konsekuensi dari risiko yang harus dihadapi oleh setiap pekerja sehari-harinya. Karena kenapa? Pekerja, termasuk kita ini, berhadapan dengan sumber bahaya yang ada di tempat kerja kita. Ya, jadi faktor risiko yang ada di lingkungan kerja, mungkin teman-teman dokter sudah tahu ada 5 faktor risiko. Yang pertama yaitu ada faktor fisika, faktor kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Ya, jadi teman dokter kerja di perusahaan misalnya. Nah, itu di tempat kerjanya kemungkinan risikonya apa? Ya, pasien datang, ada yang flu, ya, ada yang sakit apa tuh yang sakit mata, ya, yang mungkin yang kemungkinan bisa terpapar faktor biologi. Jadi semua pekerjaan pasti ada resikonya, ya. Selanjutnya, data di tahun 2024 itu tercatat ada 149,38 juta angkatan kerja Indonesia itu beresiko potensial dari pekerjaan maupun lingkungan kerjanya. Bisa menimbulkan yang namanya penyakit umum. Jadi apapun profesi kita, baik itu kita sebagai tenaga kesehatan, konstruksi kontraktor, guru ya, guru, itu semua bisa timbul yang namanya penyakit umum, ya, general disease. Kemudian bisa timbul yang namanya occupational disease, penyakit akibat kerja. Selanjutnya bisa juga timbul yang namanya penyakit akibat hubungan kerja, yaitu penyakit yang diperberat, dipercetus. Jadi sudah ada riwayat penyakit sebelumnya, namun dia diperberat oleh baik itu pekerjaan maupun lingkungan kerja. Dan yang terakhir adalah bisa timbul yang namanya kecelakaan kerja. Tadi saya katakan konsekuensinya itu bisa terjadi kecelakaan kerja dari risiko-risiko paparan yang ada di tempat kerja. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum. Jadi pastinya landasan utama dan ketiga itu adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Di mana undang-undang ini tujuan utamanya adalah bagaimana melindungi
tenaga kerja dari potensi bahaya. Ya, jadi ingat teman-teman, undang-undang ini mempunyai tujuan utama melindungi bagaimana pekerjanya itu terhindar dari bahaya, kemudian mencegah yang namanya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat di semua tempat kerja, baik itu rumah sakit, ya, bandara, kantor, pabrik, itu. Kemudian selain itu ada juga di pasal 11 di undang-undang ini mengatakan bahwa mewajibkan seluruh pengurus untuk melaporkan setiap kejadian baik itu kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menaker dengan tata cara pelaporannya. Jadinya tema kita adalah penyakit akibat kerja dan sistem pelaporan. Nah, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Jadi, setiap kejadian, entah itu kecelakaan kerja, entah itu penyakit akibat kerja, itu kita wajib melapor. Kemana? Pertama, ke pejabat yang ditunjuk oleh Menaker. Dalam hal ini adalah Dinas Tenaga Kerja setempat melalui pengawas ketenagakerjaan. Yang kedua, nanti ada di Permenaker nomor 1 tahun 81. Wajib lapornya juga ke BPJS Tenaga Kerjaan. Ya. Selanjutnya di Permenaker 02 tahun 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. Nah, ini salah satu bentuk perlindungan kesehatan yang wajib juga diberikan oleh pemberi kerja. Ada 3 jenis pemeriksaan kesehatan, yaitu pemeriksaan kesehatan awal, kemudian pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Itu wajib dilakukan. Nah, salah satu tujuannya adalah untuk memastikan apakah tenaga kerja dalam kondisi sehat, tidak menderita suatu penyakit menular, ya. Kemudian cocok nanti untuk ditempatkan di bagian kerjanya. Itu. Kemudian salah satu tujuan juga yaitu untuk data dasar baseline, ya. MCO berkala itu selain monitor evaluasi juga upaya deteksi dini adakah pengaruh dari paparan-paparan di tempat kerja. Jadi MCO awal dia normal, kemudian setelah berat setiap tahun karena uji berkala, pemeriksaan periodik atau berkala itu minimal sekali tahun. Jadi setiap tahun kita lakukan pemeriksaan, terutama yang ada paparan risiko. Misalnya dia di kebisingan. Nah, kita periksa tuh audiometrinya. Ada nggak penurunan daya dengar? Ya, jadi data dasar kita dilakukan MCO kalau memang sudah terjadi gangguan perlu tindak lanjut. Itu makanya data dasar kita sangat penting. Rekam medisnya perlu dilaporkan. Nah, untuk MCU ini pelaporannya itu 2 bulan setelah dilakukan pemeriksaan tersebut. Ya, di Permenaker mengatakan setelah dilakukan MCU pemeriksaan kesehatan 2 bulan itu harus dilaporkan ke pimpinan. Nanti dari pimpinan ya mungkin melalui HRD-nya itu diteruskan ke pengawas ketenagakerjaan. Gunanya untuk apa? Untuk pendataan, monitoring, evaluasi mungkin akan dianalisa juga oleh dokter penasehat. Ya, khususnya kalau ada ditemukan kemungkinan yang mengarah ke PAK. Selanjutnya Permenaker 01 tahun 1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Nah, di sini tadi undang-undang mewajibkan ya melapor ke pejabat yang ditunjuk. Sedangkan di sini wajib lapornya 2, ke Disnaker setempat dan BPJS Ketenagakerjaan. Waktunya kapan? Paling lama 2 kali 24 jam. Ya, untuk ke BPJS Ketenagakerjaan juga sama 2 kali 24 jam dengan mengisi formulir. Jadi ada 3 form yang harus dilengkapi, yaitu form tahap 1, form tahap 2, dan surat keterangan dokter kasus PAK. Jadi wajib lapornya setelah penyakit akibat kerja tersebut didiagnosa oleh dokter yang merawat, dokter pemeriksanya. Ya, jadi wajib lapornya itu 2 kali 24 jam sejak didiagnosa PAK oleh dokter yang menangani, yang merawat atau dokter pemeriksanya. Kemudian Permenaker 03 tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Nah, ini juga bentuk pelindungan kesehatan. Jadi, pemberi kerja tuh bukan pelindungan ketenaga kerjaan aja, tapi juga perlindungan kesehatan juga. Nah, untuk pelayanan kesehatan kerjanya, bentuknya nanti diatur di Kepdikjen 22 tahun 2008 tentang penyelenggaraannya. Bisa diselenggarakan sendiri atau bisa bekerja sama dengan
vaskes-vaskes yang ada di luar perusahaan, baik itu pemerintah maupun swasta. Nah, yang penting teman dokter tahu di sini ya, yang wajib kita tahu bahwa pelayanan kesehatan kerja itu harus ada penanggung jawabnya. Nah, siapa penanggung jawab pelayanan kesehatan kerjanya? Yaitu dokter yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh perusahaan dan dibenarkan oleh direktur Norma K3, dulunya bunyinya Norma K3, sekarang Direktur Bina Kelembagaan. Jadi nanti Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Bina Kelembagaan akan menerbitkan SKP dokter pemeriksa. Jadi teman dokter kalau ingin menjadi eh, dokter pemeriksa ya, yang tugasnya salah satunya penanggung jawab dari pelayanan kesehatan kerja harus mengusulkan ya, salah satu syaratnya pastinya punya sertifikat Hiperkes ya, yang saat ini teman-teman sementara ikuti. Salah satu syaratnya ditambah lagi STR, SIP, kemudian ada rekomendasi dari perusahaan. Nah, itu nanti diupload di aplikasi temank3.kemnaker.go.id. Jadi nggak perlu dikirim via manual, sekarang via online ya, diunduh. Kemudian termasuk ada biaya eh, pengajuan ya, itu silakan diunduh. Nah, untuk penerbitannya itu akan diprogres ya, teman-teman bisa lihat di aplikasi. Ya. Dan masa berlakunya itu 3 tahun. Beda hanya dengan sertifikat Hiperkes. Sertifikat Hiperkes itu berlakunya seumur hidup. Namun ini salah satu syarat juga kalau akan mengajukan sebagai dokter pemeriksa. Jadi akan diterbitkan SKP dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja. Nah, untuk pelaporan, nah tadi ini kan pelaporannya 2 bulan setelah MCU, kalau ini 2 kali 24 jam, sedangkan pelayanan kesehatan kerja itu pelaporannya per 3 bulan. Jadi kegiatan-kegiatan apa dalam pelayanan kesehatan kerja yang ada di klinik perusahaan itu teman sejawat bertanggung jawab. Mungkin dibantu oleh para medis untuk pelaporannya per 3 bulan. Entah itu pasien, entah itu tenaga kerja yang sakit berapa, kalau ada kasus kecelakaan kerja, kasus PAK, pasien umum, ya, atau mungkin dilakukan promosi, ya, itu semua dicatat di pelaporan pelayanan kesehatan kerja. Jadi per 3 bulan kita laporkan ke pimpinan, nanti pimpinan meneruskan ke pengawas ketenaga kerjaan untuk dilakukan monitoring. Ya. Selanjutnya, Permenaker 25 tahun 2008 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat baik karena kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Jadi ini masih berlaku sampai sekarang. Jadi kalau ada satu kasus diagnosa misalnya frostbite ya, penyakit yang disebabkan karena eh, berada di suhu beku. Jadi kerusakan jaringan karena dia berada di bawah suhu beku 0 derajat Celcius biasanya seperti pada frozen food, pembekuan makanan. Nah, kalau dia terdiagnosa frostbite dan ternyata menimbulkan kecacatan, ya, karena sudah mati jaringannya, nah mau tidak mau itu harus diamputasi. Nah, kalau terjadi amputasi artinya ada organ yang hilang, ada organ fungsional anatomis berkurang, ya, artinya terjadi cacat anatomis. Nah, itu akan dihitung seberapa persen, nanti akan diberikan kompensasi. Nah, salah satu kompensasinya adalah kasus PAK berhak mendapatkan manfaat program JKK, salah satunya santunan kecacatan, termasuk juga santunan sementara tidak mampu bekerja, kemudian perawatan, bahkan ada yang namanya manfaat program RTW, itu unlimited. Sedangkan untuk santunan kecacatan, persentasinya dihitung berdasarkan Permenaker ini. Kemudian di Perpres 2019 tahun nomor 7 tentang penyakit akibat kerja. Ini sangat penting juga dok ya, karena kenapa nanti di formulir pelaporan kita, di formulir surat keterangan dokter kasus PAK, selain diagnosa yang dicantumkan itu juga ada jenis kelompok PAK. Nah, ada 4 kelompok yang diatur di Perpres ini. Jadi yang pertama yaitu penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul akibat aktivitas dari lingkungan kerja. Tadi saya sudah katakan di awal ada 5 faktor. Ada faktor fisika, faktor kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Ya, itu yang pertama. Kelompok yang kedua yaitu penyakit berdasarkan sistem target organ. Misalnya kita ambil dia pekerja debu asbes. Debu asbes masuk ke saluran pernafasan sampai terdiagnosa asbestosis. Berarti itu kategori kelompok 2. Sedangkan yang ketiga, bukan kalau, kelompok ketiga itu penyakit kanker akibat kerja. Kalau terdiagnosa suatu kanker yang disebabkan karena pajanan yang ada di tempat kerja seperti bahan kimia,
Nah, itu bisa kategori kelompok ketiga, masuk dalam kategori kelompok tiga. Dan yang keempat yaitu penyakit spesifik lainnya. Artinya penyakit ini tidak ada pada kategori satu, 2, dan 3, namun ada buktinya, ada evidence base-nya bahwa memang disebabkan atau diperoleh dari pekerjaan, proses kerja, ataupun lingkungan kerja. Selanjutnya kita masuk ke dasar hukum. Jadi dasar hukum, maaf, regulasi penyakit akibat kerja itu ada tiga. Kita ada undang-undang, ada Permenaker, dan ada Permenkes. Ya, tadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja sudah saya sampaikan. Jadi mungkin silakan dok diunduh, dibaca kalau ada waktu luang terkait keselamatan kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja, termasuk dia jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, ya, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Selanjutnya ada PP 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK dan jaminan kematian. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa kasus PAK, diagnosa PAK, ya, itu berhak mendapatkan manfaat program JKK, program jaminan kecelakaan kerja. Jadi kasusnya bukan kecelakaan kerja, tetapi suatu diagnosa penyakit akibat kerja. Nah, manfaat yang bisa diperoleh yaitu manfaat program JKK yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi penting pemberi kerja melindungi tenaga kerjanya, baik itu jaminan kecelakaan, jaminan ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan. Nah, di PP 44 ini manfaat dari JKK tersebut berlakunya hanya 3 tahun. Nah, terjadi perubahan perubahan di PP 82 dan 49, ya, terjadi perubahan kedua, di mana yang tadinya 3 tahun manfaatnya itu beralih menjadi 5 tahun, jadi diperpanjang, ya, dengan catatan wajib lapornya 2 kali 24 jam. Jadi manfaatnya itu bisa kita klaim sampai 5 tahun sejak terhitung di diagnosa baik itu kecelakaan kerja maupun PAK. Itu. Jadi akan gugur setelah 5 tahun. Terus tadi sudah ada 4 kelompok, ya, semoga diingat. Ada 4 jenis PAK yang diatur Perpres 7 2019. Kemudian kita berbicara Permenaker, tadi ada Permenaker 1 tahun 1982 tentang wajib lapor. Jadi wajib lapornya itu 2 kali 24 jam. Pertama ke Dinas Tenaga Kerja setempat, wilayah setempat, kemudian yang kedua ke BPJS Ketenagakerjaan wilayah setempat. Ya. Kemudian Permenaker 5 tahun 2021 tentang tata cara penyelenggaraan program JKK, JKM, dan JHT. Nah, ini ada yang terbaru di Permenaker 1 tahun 2025. Ya. Kemudian tentang pengangkatan dan pemberhentian dokter penasehat diatur di Permenaker 28 tahun 2015. Ya. Selain itu ada juga Permenaker 10 tahun 2016 tentang program RTW Return to Work. Nah, ini salah satu manfaat juga yang ada pada BPJS TK. Ya, ini untuk biayanya unlimited, ya. Jadi kalau ada peserta yang mengalami kecelakaan kerja, kemudian setelah diobati, dirawat, dianggap selesai rehabilitasi medisnya, nah, itu akan kembali bekerja. Sebelum dia kembali bekerja, mungkin membutuhkan keterampilan, pelatihan supaya bisa beradaptasi kembali. Nah, itu ada manfaat yang namanya program RTW. Dan ini unlimited sampai dia terampil kembali. Gitu. Kemudian ada pelayanan kesehatan besaran tarif dalam penyelenggaraan program JKK diatur di Permenaker 11 tahun 2016. Kemudian ada tadi Permenaker 25 tahun 2008 tentang pedoman diagnosis dan penilaian cacat. Dan yang terakhir, regulasi Permenkes. Di regulasi Permenkes itu yang terbaru dan yang terakhir itu di Permenkes 11 tahun 2022 yang sebelumnya menggantikan Permenkes 56 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan penyakit akibat kerja. Di sini membahas 8 bab. Ada 8 bab. Namun yang akan kita bahas, ya, nanti itu di bab kedua tentang penegakan diagnosis PAK. Jadi di penegakan diagnosis ini ada 7 tahapan, ada 7 langkah, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke definisi. Jadi definisi dari occupational disease atau penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang disebabkan karena pekerjaannya atau lingkungan kerja atau keduanya. Ya, jadi pastinya dokter menegakkan diagnosis itu berdasarkan tadi 7 tahapan, 7 langkah. Mulai dari diagnosa klinis, ya,
termasuk anamnesa fisiknya, pengamatan secara langsung, laboratoriumnya, ya, ronsennya segala macam, termasuk juga riwayat pekerjaan sebelumnya, riwayat penyakit terdahulu. Nah, itu dikaitkan, ada nggak sebab akibat dari pekerjaan. Didukung dengan perusahaan penunjang. Nah, kita ambil contoh pekerja pembuat atap asbes, ya, sudah bertahun-tahun bekerja, awal dia masuk tidak ada penyakit sama sekali, normal, fit to work. Tiba-tiba 20 tahun bekerja muncul gejala batuk yang tak kunjung sembuh, ya, sesak. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata dilihat dari hasilnya, bahkan mungkin biopsi lebih detail lagi, biopsi parunya ditemukan debu serat asbes. Nah, dokter menegakkan diagnosis ini adalah asbestosis. Karena kategorinya PAK, dia berhak tadi mendapatkan manfaat program JKK. Jadi, manfaat program JKK yaitu manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami baik itu kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Jadi itu definisi dari manfaat program JKK. Adapun manfaatnya salah satunya selama dia dirawat pastinya biaya pengobatannya ditanggung oleh BPJS. Dalam hal ini asuransi pemerintah BPJS Ketenagakerjaan yang biayanya unlimited sampai dia pulih kembali. Salah satu manfaat yang kedua yaitu selama dia dirawat pastinya tidak bekerja. Artinya apa? Dia berhak mendapatkan santunan sementara tidak mampu bekerja. Ya, mungkin akan dibawakan oleh BPJS yang lebih detailnya, ya. Jadi ada 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, sampai 6 bulan ketiga. Itu 100%. Berikutnya berkurang menjadi 50%. Kemudian kalau dia ternyata mengalami kecacatan, ya berhak juga mendapatkan santunan kecacatan. Nah, tadi termasuk juga program Return to Work. Setelah dia dianggap medis selesai, dia butuh pelatihan keterampilan. Nah, itu ada juga manfaat dari JKK program RTW, Return to Work, sebelum kembali bekerja. Begitupun kalau dia ternyata meninggal dunia, berhak mendapatkan santunan kematian yang diberikan kepada ahli waris. Nah, selanjutnya penyakit terkait kerja atau penyakit akibat hubungan kerja, work-related disease. Jadi penyakit ini sebenarnya terkait dengan pekerjaan, namun bukan disebabkan diakibatkan karena pekerjaan. Jadi hanya diperberat. Jadi penyakit akibat hubungan kerja yaitu penyakit yang dicetuskan atau diperberat baik itu oleh pekerjaan ataupun lingkungan kerja. Contohnya kita ambil, dia sudah ada riwayat penyakit asma, ya, terpapar debu, asmanya kambuh, kumat semakin berat, diperberat oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Gitu. Sama halnya dengan general disease, ya, penyakit umum. Karena ini kategorinya bukan PAK, berarti dia hanya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, pengobatan, pemulihan sampai dia pulih kembali. Sedangkan manfaat-manfaat yang tadi saya sebutkan di PAK itu tidak diperoleh. Ya, jadi hanya pengobatan kesehatan, pelayanan kesehatan sampai dia pulih kembali. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke jenis PAK yang diatur tadi Perpres 7 Nomor 2019, ada 4 kelompok ya dok. Jadi kurang lebih ada 101 jenis PAK. Kelompok satu sendiri tadi yaitu penyakit disebabkan oleh banyak faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Ada fisika, kimia, biologi. Kemudian kelompok kedua berdasarkan sistem target organ itu ada contohnya pernafasan, kulit, dan kerangka. Dan yang ketiga penyakit kanker akibat kerja. Ya, jumlahnya ada 21. Sedangkan 4 itu penyakit spesifik lainnya. Jadi kurang lebih ada 101 penyakit. Namun di penyakit spesifik lainnya ini jumlahnya tidak terbatas dengan syarat pastinya penyakitnya ini ada buktinya bahwa memang disebabkan pajanan di tempat kerja atau lingkungan kerja. Ada evidence base-nya, penelitiannya. Selanjutnya kita masuk ke faktor penyebab PAK. Jadi faktor risiko tadi ada 5, fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Sedangkan faktor utama penyebab PAK yaitu di mismanagement K3 di sini. Ya. Jadi kalau ada kasus PAK artinya apa? Kegagalan dalam memanage K3. Mungkin K3-nya masih belum maksimal, bahkan mungkin belum diterapkan, belum berbudaya K3. Padahal di peraturan di PP 50 tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu mewajibkan di pasal 87 wajib menerapkan SMK3. Nah, jadi perusahaan yang mempekerjakan kurang lebih 100 orang tenaga kerja atau dia memiliki potensi bahaya tinggi itu wajib menerapkan SMK3. Nah, kembali lagi, kalau dia mismanagement K3 sampai menimbulkan PAK, nah itu bisa terjadi karena apa?
Kita ambil contoh mismanagement dalam hal ini ke tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerjanya dalam melakukan aktivitas kegiatan tidak aman, unsafe human activity. Contohnya kerja di bagian bengkel atau mesin, ya. Yang paparannya adalah fisika. Fisikanya apa? Kebisingan. Kebisingannya dari mana? Dari mesinnya. Dia mengalami penurunan daya dengar dan ternyata disebabkan karena kenapa? Unsafe human-nya tidak menggunakan APD selama dia bekerja, ya. Jadi unsafe human activity mungkin karena salah satu alasannya mungkin udah tahu tapi biasanya ketidakdisiplinan, sembrono, bermasa bodoh, ya. Awalnya make tapi ternyata lama kelamaan APD-nya hilang, rusak atau diganti dengan yang tidak standar. Akhirnya apa? Tentang terjadi PAK. Awalnya penurunan daya dengar, tapi lama kelamaan tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, tidak ada pencegahan, terjadilah ketulian. Jadi bukan hanya unsafe human-nya, mismanajemennya, tapi juga unsafe dalam lingkungan kerjanya. Ya, pastinya dok, bukan hanya tenaga kerja yang diuji, perlu juga pengujian lingkungan secara berkala, minimal sekali setahun. Udah tahu tadi ada kasus penurunan daya dengar. Mungkin kasusnya banyak, utamanya di bagian yang terpapar kebisingan. Nah, itu dilakukan nggak pengujian lingkungan kerja di tempat tersebut? Kalau memang ditemukan ternyata kebisingannya melebihi NAB, melebihi 85 desibel. Nah, pastinya harus dilakukan pengendalian terhadap bahaya kebisingan tersebut. Ya, jadi untuk pengendalian faktor bahaya di tempat kerja itu ada 5 yang bisa kita lakukan, mulai dari paling efektif sampai kurang efektif. Yang pertama yaitu pengendalian eliminasi, ya. Kemudian ada substitusi, kemudian ada rekayasa teknis dan administrasi. Yang terakhir baru penggunaan APD. Penggunaan APD itu kurang efektif, tapi itu wajib disediakan oleh pemberi kerja dan diawasi penggunaannya, ya. Jadi itu bentuk-bentuk pengendalian terhadap bahaya resiko yang ada di tempat kerja. Selanjutnya kita masuk contoh paparan faktor fisika sebagai penyebab PAK. Jadi faktor fisika itu ada suara bising, ya, radiasi termasuk fisika, suhu panas, suhu tinggi atau suhu rendah, ya, pencahayaan, radiasi, getaran, itu semua contoh-contoh paparan faktor fisika. Tadi contohnya kami ambil kebisingan, itu ya bisa menyebabkan ketulian. Kalau ternyata dia cacat fungsional, cacat fungsi, artinya dia ketuliannya total permanen, dia berhak mendapatkan santunan kecacatan. Jadi akan dihitung seberapa besar ketuliannya, apakah tuli ringan, sedang, atau berat. Ya. Begitupun dengan pekerja tenaga kesehatan yang terpapar sinar radiasi. Jadi ini hati-hati, radiasi ini dalam waktu lama, mungkin lama kelamaan, dalam waktu bertahun-tahun baru timbul gejala, ya, bahkan didiagnosa baru terjadi misalnya penyakit kanker akibat kerja, ternyata disebabkan kenapa? Paparan radiasi yang sangat lama. Kemudian suhu ekstrim, ya, juga bekerja di lapangan atau mungkin dalam suatu ruangan seperti pada pelebur logam, hati-hati bisa menyebabkan penyakit seperti head cramp, head exhaustion, atau hiperpresia sendiri, ya. Dan sebaliknya suhu terlalu rendah, ya, dari contohnya frostbite, ya, jaringannya mati karena kenapa? Dia di bawah suhu beku. Kemudian ada penyakit Caisson disease juga, ini masih faktor fisika tekanan udara seperti pada penyelam, ya. Kemudian pencahayaan masih fisika juga, jadi pencahayaan buruk bisa juga menyebabkan kelainan pada indera mata, bahkan kesilauan. Jadi kalau silau yang terjadi apa? Bisa terjadi kecelakaan kerja. Nah, ini teman-teman dokter silakan melihat tabel yang kami tampilkan. Ada beberapa jenis industri atau pekerjaan, kemudian penyebabnya apa, dan penyakit yang ditimbulkan juga ada di tabel sebelah kanan. Ya. Jadi tadi kita ambil bagian mesin, bengkel, genset, dan lain-lain yang ada sumber bisingnya, bahayanya kebisingan, penyakitnya kemungkinan dia awalnya penurunan daya dengar, ya. MCO berkala, oh ternyata menurun nih fungsi pendengarannya. Audiometrinya kita ukur, oh ternyata frekuensi sekian desibel, ya. Nah, lama kelamaan karena kenapa? Tadi
tidak ada pengendalian. Yang harusnya misalnya dia kebisingan, ya mungkin mesinnya harusnya kita ganti, eliminasi. Tapi kalau tidak memungkinkan ya substitusi, diganti dengan yang lebih kedap suara. Kemudian misalnya bisa rekayasa teknik. Kita berikan peredam, penyekat, biar bisinya tidak eh, tidak memberatkan pekerja, tidak terpapar kepada pekerja. Kemudian administrasi, ya kalau memang ternyata sudah disekat, ya sudah eliminasi, nah bisa administrasi, kita rolling. Jadi sambil dia berobat, sampai dia pulih kembali, nah kita rotasi, putar tuh. Atau mungkin kita shift-shiftan yang tadinya dia 8 jam, kita buat per 4 jam gantian dengan pekerja yang lain. Atau mungkin kita berikan rambu K3. Setiap masuk area bising harus menggunakan APD. Itu yang keempat. Yang kelima. Jadi pengendalian terakhir itu penggunaan APD. Ya, APD dipakai pada saat kita berada di bahaya kebisingan. Di luar dari itu kita lepas lagi. Jadi itu bentuk-bentuk pengendalian yang bisa kita lakukan. Jadi silakan dibaca ya teman-teman untuk jenis pekerjaannya, faktor fisika. Kemudian ini contoh paparan faktor fisika juga tadi suhu rendah. Jadi frostbite ini, diagnosa frostbite ini disebabkan karena apa? Kondisi di mana jaringan tubuh mengalami kerusakan, pembekuan disebabkan karena pembekuan di bawah 0 derajat Celcius. Kita kebayang nggak dok kondisi seperti ini? Nggak mungkin kan dipertahankan orang jaringannya udah mati, mau tidak mau harus diamputasi. Artinya apa? Terjadi cacat anatomis. Nah, besaran kecacatannya diatur tadi di Permenaker 25 tahun 2008, Pedoman Diagnosis dan Penilaian Kecacatan. Ini juga paparan fisika ya, hati-hati dengan suhu ekstrim, terpapar matahari, kemudian ini ada exhaustion, heat stroke ya. Nah, contohnya pada gambar kita bisa lihat pekerja pelebur logam dalam ruangan ya. Itu hati-hati, ada yang tiba-tiba mengalami kejang otot, ada yang mungkin langsung pingsan, atau mungkin ada yang tidak sadarkan diri. Nah, pastinya teman-teman para medis, teman-teman dokter harus sigap memberikan pertolongan P3K, pertolongan pertama pada kasus darurat sebelum kita kirim atau rujuk ke vaskes yang lebih lengkap. Ya, apa makanya pentingnya juga pelatihan P3K baik itu kepada pekerja ataupun kepada para medis kita. Kalau ada kasus, kita tidak biarkan dia tergeletak. Pastinya kita tolong tuh. Oh ini nggak nafas, ini nggak nada nadih, berarti bisa nggak kita lakukan CPR? Nah pentingnya keterampilan-keterampilan itu kita ajarkan kepada para pekerja. Takutnya pada saat kejadian tidak ada tenaga kesehatan, tidak ada dokter pada saat itu. Mungkin yang kerjanya 24 jam, tengah malam kejadiannya, nah mereka tahu tuh. Jadi kita, salah satu tugas kita memberikan pelatihan kepada mereka. Kemudian Raynaud disease ini juga masih faktor fisika, getaran ya, ya atau vibrasi, pekerjaan seperti sensor atau drilling. Jadi kondisi ketika di mana aliran darah tubuh ke bagian tubuh tertentu itu berkurang. Akibat apa? Akibat terjadi penyempitan pembuluh darah. Karena kurang pembuluh darah mau tidak mau pasti terjadi nekrosa juga lama kelamaan. Akhirnya terjadi sindrom Raynaud disease. Oke, kita lanjut ke paparan yang kedua yaitu faktor kimia. Dan untuk faktor kimia sendiri ada debu, ya, ada uap, ada gas, ada larutan zat kimia. Tadi contohnya sudah kita ambil produk pembuat atap asbes itu bisa menyebabkan pneumokoniosis, ya, bahkan bisa sampai ke kanker saluran napas mesotelioma, ya. Namun yang paling sering terjadi, yang paling umum kita dapati itu larutan zat kimia. Ini banyak menyebabkan iritasi pada kulit, dermatitis kontak iritan. Ya. Yang ketiga, paparan faktor biologi. Di faktor biologi sendiri yang ada di Perpres 7 2019 ada 9 jenis penyakit. Termasuk pertama ada brucellosis, bakteri Brucella, virus hepatitis, kemudian ada virus yang menyerang kekebalan tubuh seperti HIV, ada tetani, bakteri ya, bakteri TB, simbiontoxis, antrakosis, leptospirosis. Nah, di poin 9 ini ada penyakit yang disebabkan faktor biologi lain di tempat kerja, namun tidak termasuk dari 8 penyakit di atas. Namun ini pasti ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Jadi ada hubungan sebab akibat dari pekerjaan kita atau lingkungan kerja kita. Dengan catatan harus ada pembuktiannya dengan metode yang tepat. Teman dokter masih ingat 5 tahun kemarin 2020 awal kejadian
banyak tenaga kesehatan yang tumbang karena kenapa? COVID. Nah, di COVID sini, di poin sini kan nggak ada COVID, virus COVID nggak ada. Nah, dia masuk di poin 9. Jadi COVID itu pekerja didapatkan karena kenapa? Mungkin pada saat mengambil sampel pasien, misalnya yang bertugas di rumah sakit atau laboratorium, dia terpapar COVID karena kenapa? Pada saat pekerjaannya mengambil sampel, gitu. Nah, ini beberapa contoh leaflet flyer yang salah satu contohnya nanti di pelayanan kesehatan kerja, teman-teman dokter bisa lakukan promosi-promosi terkait penyakit, terkait apa temanya. Silakan teman-teman dokter kreativitas, mungkin berdasarkan pelaporan pelayanannya per 3 bulan. Oh, kasus 3 bulan pertama yang banyak ISPA di bagian produksi. Nah, kita bahas, kita sosialisasi tentang ISPA. Apa definisi ISPA, gejalanya bagaimana, penyebabnya apa, pencegahannya bagaimana. Salah satu gunanya adalah supaya pekerja mengetahui, bisa mengenali, bisa mencegah. Kita berharap dengan adanya promotif, kasus-kasus ISPA bisa berkurang, ya. Dia bisa mencegah, menangani, menghindari segala macam. Jadi kita berharap dengan promotif jumlah kuratif berkurang. Bahkan ke depannya memang kita lebih menitiberkan ke promotif preventif dalam upaya pelayanan kesehatan kerja. Beda halnya di rumah sakit. Pelayanan kita dominan kuratif dan rehabilitatif. Sedangkan kesehatan kerja, ke depannya kita lebih menitiberatkan ke promotif dan preventif. Nah, kemudian kelompok yang kedua yaitu penyakit berdasarkan sistem target organ. Ya, tadi ada organ pernafasan, kulit, ya, dan lain-lain. Kita lihat contoh pekerja pada konstruksi yang terpapar debu silika. Debu silikanya masuk ke pernafasan, terdiagnosa silikosis. Contoh pekerjaannya kita bisa lihat pemotong batu, ya, penghancur dinding atau beton, penghancur jalanan, itu hati-hati dengan debu-debunya yang bisa masuk ke saluran nafas sampai terdiagnosa PAK. Ini organisasinya ada penyakit kulit akibat kerja, tadi paparannya faktor kimia, ya, bisa menyebabkan alergi maupun iritasi. Kemudian ini faktor fisiologi atau ergonomi, gangguan otot dan kerangka atau terdiagnosa CTS, carpal tunnel syndrome. Akibat apa? Akibat pekerjaan yang berulang, repetitif, ya, yang mengerahkan tenaga. Tenaganya apa? Di pergelangan tangan yang posisi ekstrim. Mungkin kurang relaksasi, kurang peregangan. Akhirnya apa? Terjadi sarafnya mati. Penyempitan saraf terjadi di bagian median. Terdiagnosa CTS. Ya. Kemudian kita masuk ke kelompok ketiga yaitu penyakit kanker akibat kerja. Nah, di sini di tabel kami berikan beberapa contoh jenis pekerjaan juga, penyebabnya apa, dan penyakit yang ditimbulkan apa. Saya sharing sedikit, pernah kami lakukan MCU, ya, di Morowali, tepatnya di perkebunan kelapa sawit. Jadi MCU berkala, ada seorang bapak di usia 50-an lebih, itu datang ke kami, baru kami mau lakukan anamnesi. Di bagian kedua lengannya itu banyak benjolan, saya sampai kaget. Ini Pak udah lama, kondisi seperti ini kan tidak normal. Ini udah lama Pak kejadiannya. Waktu awal bekerja tidak ada. Setelah 23 tahun kalau nggak salah itu 23 tahun bekerja banyak tuh munculan benjolan di kulit. Nah, saya anamnesis, saya amati pekerjaannya, ternyata dia penyemprotan kelapa sawit menggunakan bahan kimia pestisida. Yang kemungkinan pada saat dia menyemprot mungkin tidak menggunakan sarung tangan yang standar, hanya di lengan, hanya menggunakan kain dan lain-lain. Akhirnya bahan kimia terkena kulitnya. Terjadilah kanker kulit. Ya, ini silakan dibaca, Dok, beberapa pekerjaan penyebabnya untuk paparan faktor kimia. Ini bergambar, contohnya pekerja-pekerja pada pembuat asbes, atap asbes, pewarna persenyawaan, ada pengawet kayu sendiri. Saya juga pernah, ya, ada jadi kerja di dokter yang di PT CAS, ya, tadi di awal biodata. Nah, saya kerja di bagian, bukan bagian, saya masuk di bagian pengeleman kayu. Saya masuk ke situ. Nah, kasus pasien saya, pekerja saya itu yang banyak adalah sakit kepala sampai muntah. Ternyata di pengawet kayu. Saya masuk, pada saat itu juga kami tidak menggunakan APD. Baru terhirup sedikit, kepala saya sudah pening. Bagaimana dengan teman-teman yang bertahun-tahun bekerja? Jadi ada yang terdiagnosa sampai kanker akibat kerja. Tuh. Ini penyemprot produk aspal, hati-hati sama halnya tadi penyemprot kelapa sawit menggunakan pestisida. Kalau dilihat dari gambar,
APD-nya kurang standar, ya. Sudah pakai safety shoe, oke. Sarung tangan pakai tapi tidak standar. Ini tidak menutup kedua lengannya. Yang kemungkinan cairan aspal ini bisa terkena kedua kulitnya. Yang awalnya iritasi, yang lama-kelamaan karena tiap hari terkena, hati-hati dengan penyakit kanker kulit akibat kerja. Ini juga bahan dasar bensen pada pembuat karet, pelumas, pewarna obat, deterjen, dan lain-lain. Bisa menyebabkan penyakit kanker akibat kerja. Sedangkan yang keempat yaitu penyakit spesifik lainnya yang merupakan penyakit yang disebabkan baik karena pekerjaan atau proses kerja, di mana ada hubungan langsungnya dengan paparan dengan penyakit. Jadi ada hubungan sebab akibat, ada buktinya, ada penelitiannya bahwa memang disebabkan dari pekerjaan atau proses kerja. Selanjutnya sedikit ini perbedaan tentang penyakit akibat hubungan kerja dan penyakit akibat kerja. Di awal mungkin saya sudah sampaikan bahwa kategori PAHK atau World Health Disease tidak berhak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja. Salah satu manfaat dari BPJS TK. Namun yang pertama kita bisa lihat perbedaannya dari populasinya. Untuk World Health Disease itu populasinya bukan hanya pada pekerja, namun bisa saja terjadi pada penduduk yang ada di sekitar industri tersebut. Jadi penyakit akibat hubungan kerja. Sedangkan penyakit akibat kerja atau work-related disease, maaf, occupational disease itu populasinya jelas yang kena yang mengalami hanya pekerja yang ada di industri tersebut, perusahaan tersebut. Sedangkan dari penyebab, jadi penyebab itu untuk work-related disease multifaktor, banyak faktor. Bisa saja ada faktor dari luar, ya, bukan hanya dari faktor perusahaan dan perusahaan pekerjaannya. Beda halnya dengan PAK. Dia spesifik pajanannya, oh ada dari pajanan tadi faktor fisika, dari kebisingan sampai dia ketulian, oh pajanan jadi bahan kimia sampai dia menyebabkan kanker kulit, itu spesifik. Ya. Begitupun dengan pemaparan di tempat kerja itu salah satu faktor kalau diagnosanya work-related disease. Sedangkan occupational disease paparannya jelas diperoleh di tempat kerja dan ini sangat penting dalam penetapan kasus PAK. Dan yang terakhir untuk penjaminan. Jadi penjaminan oleh BPJS tergantung analisa dokter. Nah, ada PP 45 tahun 2023 yang terbaru itu ada yang namanya penjaminan sementara oleh BPJS TK. Jadi paling lama 30 hari dijamin oleh BPJS TK dengan catatan 30 hari itu dokternya sudah harus menetapkan. Jadi penetapannya tadi 7 langkah, dokternya menegakkan ini PAK atau bukan. Kalau dia PAK berarti selanjutnya dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan sampai dia pulih kembali, termasuk santunan tadi manfaat JKK. Namun sebaliknya, tapi kalau world related disease, nah itu hari ke-31 dokternya menegakkan, oh ini bukan BPAK, ini hanya diperberat. Nah, selanjutnya diambil alih oleh asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi ini tadi penjaminan sementara di PP 45 2023. Jadi kalau ada kasus yang diduga atau suspek PAK, dia berhak namanya JKK terbatas. Jadi paling lama diberikan 30 hari. Namun dengan catatan sudah ada penetapan oleh dokter yang merawat apakah dia kasus PAK atau bukan PAK. Selanjutnya tadi salah satu contoh beberapa penyakit yang paling umum sering kita dapati, saya katakan dermatitis infeksi atau infeksi kulit. Pajanannya adalah faktor kimia yang bisa baik menyebabkan alergik maupun iritasi, ya. Makanya pentingnya pengendalian. Oh, udah tahu bahan, mau pegang bahan kimia, pastinya kita harus menggunakan sarung tangan. Sebelum dan sesudah harus cuci tangan, harus menggunakan sarung tangan, dan lain-lain. Ya. Begitupun dengan penyakit pernafasan. Paling umum, paling sering kita dapati. Ini juga pajanannya adalah faktor kimia. Tadi ada debu, uap, gas, dan lain-lain. Kemudian ada penyakit gangguan otot dan tulang rangka, juga kasusnya banyak ya. Musculoskeletal disease biasanya disebabkan ada faktor ergonomi atau fisiologi. Dalam bekerja mungkin tidak ergonomis ya. Ada biasa kita dapati pekerja dalam misalnya contoh aja tadi dia mengetik ya sampai CTS atau mungkin posisi duduknya tidak fisiologi dengan layar monitornya sampai apa tegang dan lain-lain, nyeri pinggang dan lain-lain. Ya. Kemudian ini tuli akibat bising, faktor fisika. Ya. Kemudian ada penyakit keganasan atau kanker.
Tadi penyebabnya pajanan faktor kimia. Kemudian selanjutnya ada penyakit stres dan gangguan kesehatan mental, itu faktor psikologi. Dan yang terakhir, paling sering kita dapati pada petugas kesehatan, terpapar penyakit infeksi menular. Disebabkan karena apa? Pekerjaannya. Tadi contohnya COVID, mengambil sampel sputum atau sampel lendirnya, pada saat akan dilakukan PCR, ternyata terinfeksi virus COVID. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pedoman diagnosis penyakit akibat kerja. Jadi tadi diatur di Permenkes 11 tahun 2022. Jadi penegakan diagnosis yang di Permenkes itu ada 7 langkah. 7 langkah penentuan kasus PAK mulai dari yang pertama, pastinya dokter harus menentukan diagnosa klinis. Jadi menentukan eh, untuk menyatakan suatu penyakit ada tidak hubungannya dengan pekerjaan harus kita tegakkan dulu diagnosa klinisnya apa. Ya. Setelah itu, misalnya kita ambil tadi eh, di kebisingan, dia datang dengan keluhan eh, kurang pendengaran. Kalau berbicara misalnya dia harus teriak, ya, padahal jaraknya dekat. Nah, kemungkinan jangan sampai ini pasien sudah mengalami penurunan atau mungkin sudah ketulian. Nah, setelah diagnosa klinis ketulian, ya, kita tentukan pajanan yang dialami. Kita identifikasi semua pekerjaan yang dialami apa, yang terpapar oleh pekerja apa. Oh, ternyata memang dia di bagian genset, di bagian mesin, di bagian bengkel. Bukan hanya anamnesis, kalau perlu kita wall track survey. Kita amati tempat dia bekerja. Seberapa dekat jarak sumber kebisingannya, apakah dia menggunakan APD, berapa lama dia bekerja dalam sehari. Nah, itu kita amati. Selanjutnya langkah ketiga, menentukan apakah ada hubungan pajanan dengan penyakit. Ada hubungan sebab akibat. Tadi sebabnya akibatnya. Sebabnya kebisingan. Akibatnya apa? Ketulian. Jadi ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan pajanan dan penyakit. Yang pastinya itu ada pembuktiannya, bukan hanya sekedar disebut aja, tapi kita buktikan uji lingkungan kerjanya. Oh, ternyata NAB-nya di atas 85 desibel. Ya, akhirnya sudah berapa tahun bekerja, dia mengalami penurunan daya dengar. Dibuktikan dengan apa? Pemeriksaan audiometri MCU berkala sekali setahun. Pentingnya tadi pengasipan MCU kita 2 bulan setelah dok MCU. Kita lihat lagi baseline-nya kita. Oh iya, tahun kemarin dia MCU-nya udah penurunan. Tahun berikutnya lebih berat lagi. Nah, mengarah tuh. Jangan sampai PAK-nya ketulian. Nah, selanjutnya langkah keempat menentukan ada nggak pajanan yang dialami cukup besar. Kita tentukan pajanan yang dialaminya dengan mengukur data lingkungannya misalnya. Setelah itu, langkah kelima, menentukan ada nggak faktor individu yang berperan. Nah, ini sangat penting ya. Jangan sampai mungkin misalnya dia usianya udah lanjut. Biasanya, oh memang, biasanya kalau orang tua biasanya memang udah turun tuh daya dengarnya. Oh, mungkin dia sudah ada riwayat penyakit sebelumnya, makanya penting MC awal. Ada nggak riwayat infeksi kronis pada telinga? Ada nggak OMSK? Ada nggak serumen? Dan lain-lain. Oh, mungkin juga individunya malas pakai APD. Nah, itu penting. Ya. Dan yang keenam, kita tentukan ada faktor lain di luar pekerjaan. Nah, ini perlu kita gali juga. Bapak kerjanya di sini, selain di sini ada nggak sambilan di luar? Jangan sampai penyakitnya ini didapat dari pekerjaan yang lain yang lebih besar kebisingannya di luar. Gitu. Atau mungkin dia tinggal di lingkungan yang ada kebisingannya. Mungkin depan rel kereta api yang tiap hari lalu lalang kereta api. Nah, hati-hati. Ya. Selanjutnya setelah langkah keenam, barulah kita menentukan diagnosa akibat kerja. Yang pastinya ini ada buktinya dalam penegakan diagnosis, mulai dari diagnosa awal sampai pemeriksaan, pekerjaan, dan lain-lain, barulah dokternya menegakkan diagnosis. Nah, ini diberikan 30 hari oleh BPJS TK. Bahasa paling lama 30 hari, dokter yang merawat, dokter pemeriksanya harus menegakkan ini PAK atau bukan. Nah, selanjutnya kita masuk upaya deteksi PAK ya. Jadi kita kerjasama dengan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 ya melalui tenaga kesehatan dan ahli K3. Kita kerjasama dalam hal apa? Monitoring kesehatan dan monitoring lingkungan kerja. NGO berkala, awal khusus kita tanyakan riwayat penyakitnya, pekerjaan, ya dan yang lain, termasuk hasil lab kliniknya atau pemeriksaan khusus seperti audiometri dan hubungan penyakit dan pekerjaan.
Sedangkan untuk lingkungan kerjanya, kita kerjasama dengan ahli K3 yang ada di perusahaan, ya. Kita uji berkala lingkungannya. Kalau memang ditemukan kebisingan melebihi NAB, nah tadi pentingnya pengendalian. Nah, apabila dalam pemeriksaan kesehatan ditemukan penyakit akibat kerja, maka ada 5 kewajiban pengurus perusahaan. Yang pertama yaitu melalui dokter pemeriksa membuat laporan medis diagnosa PAK. Nah, di sini ada formulir ketiga dari BPJS TK. Formulir surat keterangan dokter kasus PAK. Nah, dari laporan itu kita sampaikan kepada pimpinan. Nanti pimpinan akan meneruskan ke Disnaker setempat dan BPJS TK dalam waktu paling lama 2 kali 24 jam setelah didiagnosa penyakit tersebut oleh dokter yang merawat. Sedangkan kewajiban yang keempat yaitu melakukan preventif atau pencegahan agar kasus PHK yang sama tidak terulang lagi, tidak bertambah banyak kasusnya. Dan yang kelima, kewajiban kelima itu menyediakan secara cuma-cuma APD yang diperlukan untuk pencegahan. Jadi di sini bukan hanya menyediakan tetapi juga mengawasi dalam penggunaan. Nah, selanjutnya pelaporan penyakit akibat kerja. Jadi pelaporan, saya ulang lagi kembali dok, pelaporannya itu 2 kali 24 jam, paling lama 2 kali 24 jam. Jadi ada formulir tahap 1, ada formulir tahap kedua, dan surat keterangan dokter. Ya, jadi kalau kasusnya kecelakaan kerja berarti formulir KK tahap 1. Kalau kasusnya PAK berarti formulir PAK tahap 1. Jadi ini formulir-formulir yang harus kita lengkapi ya, tahap 1, tahap kedua, dan surat keterangan dokter kasus PAK. Nanti contohnya kita bisa lihat, yang pastinya tahap 1 itu 2 kali 24 jam. Dilapor segera, jangan lewat dari 2 kali 24 jam. Jadi kalau dokternya menegakkan tanggal 1, ya bertanda tangan diagnosanya tanggal 1, berarti nggak boleh lewat dari tanggal 3. Sedangkan tahap kedua dilaporkan pada saat apakah pekerja kita sembuh, apakah dia cacat, apakah dia meninggal dunia. Ya, jadi itu formulir tahap kedua. Kalau dia sembuh artinya dia bisa kembali bekerja, tapi kalau saat ini dirawat atau ada cacat, nah pastinya dia kita ajukan nih kompensasi ke BPJS. Jadi formulir ini fungsinya untuk apa? Sebagai pengajuan pembayaran jaminan kecelakaan kerja. Ya. Sedangkan surat keterangan dokter ditandatangani oleh dokter yang merawat dan ditambah ada beberapa lampiran tambahan dokumen-dokumen yang diperlukan. Jadi ini sistem pelaporannya tahap 1. Jadi formulirnya formulir 3 PAK, penyakit akibat kerja tahap 1. Kalau kasusnya kecelakaan kerja formulir 3 KK1 BPJS TK. Kita lapor 2 kali 24 jam. Jadi ini isian dari formulirnya mulai dari identitas, anamnesis sampai keterangan lain yang diperlukan. Ini formulir tahap kedua yang menerangkan di formulir itu apakah dia sehat, apakah dia sembuh atau cacat, atau saat ini sementara dirawat, atau dia meninggal dunia. Jadi tahap 1 maupun tahap kedua hasil pelaporannya disampaikan ke Disnaker setempat dan kantor BPJS TK. Nah, ini yang di bold hijau, teman dokter silakan unduh atau baca ngambil di website bpjsketenagakerjaan.go.id. Bahkan pelaporan sekarang bisa via online. Ada aplikasi SIPP yang di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini formulirnya dok, jangan sampai terbalik ya, di sudut kanan atas tertera formulir 3 PAK1, berarti kasusnya PAK tahap 1. Diisi ya, dilengkapi dokumennya dan yang bertanda tangan adalah pimpinan perusahaan disertai jabatannya. Begitupun dengan formulir tahap kedua. Ya, diisi ini dilengkapi dokumennya dan bertanda tangan masih pimpinan dan jabatan. Nanti formulir ketiganya surat keterangan dokternya ditandatangani oleh dokter yang merawat atau dokter pemeriksanya. Ya. Nah, di sini saya katakan tadi di poin 7 ada diagnosa PAK. Selain diagnosa PAK, di poin 8 ini ada kelompok PAK yang diatur di Perpres 7 tahun 2019. Apakah dia kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3 dan 4. Ya. Di sini penting tanggal diagnosanya, karena berdasarkan tanggal ini kita lapornya 2 kali 24 jam. Terakhir mungkin sebelum saya akhiri, manfaat dari kasus PAK. Tadi saya sudah sampaikan manfaatnya itu yang tadinya 3 tahun di PP 44 2015. Nah, itu berubah. Ada terjadi perubahan manfaat dari PP 82 2019. Jadi manfaatnya itu akan menjadi gugur atau menjadi kadaluarsa apabila telah lewat 5 tahun sejak kecelakaan terjadi atau sejak penyakit akibat kerja didiagnosa oleh dokter. Ya, itu manfaatnya semakin bertambah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Baik, terima kasih Dokter Zulfadila atas penyampaian materi hari ini. Mungkin kepada rekan-rekan dokter, apakah ada yang ingin ditanyakan dan atau didiskusikan?
Bagaimana, rekan-rekan dokter? Izin bertanya, Dok. Boleh silakan dokter. Silakan Dokter Felicia ya. Iya, ya, kenalkan saya Dokter Felicia. Dok, izin bertanya. Tadi salah satu langkah untuk mendiagnosis PAK kan ada yang faktor individu, kalau tidak salah ya. Ya, betul di LOMKA kelima. Heeh. Dok, tapi kalau misalnya faktor individu, misalnya yang lainnya mungkin sudah mengarah, namun lalu kemudian ada faktor individu seperti yang dokter katakan karena usia lanjut, Mm-mm. itu memperberat atau mengarah lebih ke PAK. Tapi kan itu faktor sendiri. Apakah nantinya akan mempengaruhi yang diagnosis akhirnya gitu, Dok? Akhirnya, Heeh. oke. Makasih, Dok. Oke, pertanyaan menarik. Yang pastinya dok, untuk faktor kelima dan keenam ini sebenarnya adalah faktor penyingkir yang perlu kita gali lebih dalam. Karena kenapa? Kalau ada faktor individu yang berperan yang ternyata bukan disebabkan karena pekerjaan, tapi karena individunya. Ada penyakit degeneratif. Oh, ada kebiasaan tidak menggunakan APD. Nah, itu hati-hati. Bisa mengubarkan kita punya diagnosa akhir kita. Karena akan kita cantumkan di kronologis. Oh, diamati. Bahkan ada dari BPJSTK yang akan memverifikasi, memvalidasi. Oh ini memang ternyata pasiennya sendiri nih yang bandel. Oh pasiennya memang yang degeneratif. Penyakitnya udah memang eh, menurun nih fungsi pendengarannya. Nah yang kemungkinan tidak terdiagnosa PAK. Jadi ini sebenarnya perancu, penyingkir, dan yang perlu lebih detail lagi kita tanyakan. Kalau memang ada individu yang berperan, nah kemungkinan diagnosis kita tidak bisa ketegakkan. Jadi faktor kelima dan keenam ini bisa menyingkirkan diagnosa kita dari PAK. Tapi biasanya dokternya mendetailkan mungkin mungkin istilahnya dibantu. Oh ini memang kebiasaannya. Makanya pentingnya tadi manajemen ketiga. Kalau memang kebiasaannya tidak menggunakan APD, nah perlu tuh pengawasan. Pak, ini udah ditemukan penurunan daya dengar. Bapak harus menggunakan APD, bahkan kita awasi, kita tegur, kita beri sanksi. Karena kenapa? Takutnya di kemudian hari dia terjadi ketulian. Karena kenapa? Karena kebiasaannya bapaknya yang tidak menggunakan APD. Ah, kalau sudah taat sesuai SOP, toh mau tidak mau penyakit itu datang juga karena sumber bisingnya. Nah, pasti ini disingkirkan, Dok. Artinya diagnosa PAK kita bisa tegakkan bahwa dia ketulian disebabkan pajanan faktor fisika yaitu kebisingan. Tapi kalau dokternya lebih detail, oh memang ada penyakit degeneratif. Oh, ada penyakit infeksi kronis pada telinganya. Oh, ada serumen dan lain-lain segala macam. Nah, itu hati-hati. Kita bisa buram nih. Kita bisa ragu. Makanya 7 langkah ini harus betul-betul detail, sedetail-detailnya. Karena memang sering kita dapati, ya maaf, paling sering individunya itu tadi mismanagement, unsafe human activity. Atau mungkin juga tidak dilakukan MCO berkala. Nah, pastinya eh, diminta nih data dasar. Mana buktinya dia nggak tuli dari awal ada nggak hasil MCU awalnya? Memang normal pendengarannya. Nah, makanya pentingnya tuh kalau memang ditempatkan di nantinya di bagian mesin harusnya dilakukan pemeriksaan audiometri minimal audiometri. Oh, emang dia normal. Jadi awalnya dia normal, setelah dia terpapar kebisingan 10 tahun terjadi penurunan ya kemungkinan dari pekerjaannya, kebisingannya gitu. Mungkin bisa terjawab ya Dokter Felicia. Iya, makasih, Dokter. Sama-sama. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan dokter yang lainnya? Sambil menunggu, mungkin izin untuk sesi dokumentasi terlebih dahulu, boleh Ibu? Dokter. Boleh, boleh Mbak Fia. Kepada rekan-rekan dokter, mungkin boleh on kamera terlebih dahulu, kita kasih sesi dokumentasi untuk materi PAK. Baik, saya mulai dari slide satu, satu, dua, tiga. Slide 2, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih, Bu Dokter. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup jelas untuk materi ini? Hijau, warna hijau.
Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, dokter. Mungkin close statement dari Dokter Zulfadila, boleh, Dok? Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman sejawat atas perhatiannya. Dengan adanya materi penyakit akibat kerja, saya berharap teman dokter kalau ada kasus wajib lapornya 2 kali 24 jam dengan mengisi formulir surat keterangan dokter kasus PAK. Karena nanti dokter bertanda tangan atau mungkin dokter kita konsultasi ke dokter yang merawat atau dokter okupasi atau dokter penasehat gitu. Yang terakhir mungkin saya menitibarkan bahwa dalam nantinya teman-teman dokter masuk ke perusahaan atau bekerja di rumah sakit yang terkait pekerjaan, upaya pelayanan kesehatan kerja nih yang saya katakan tadi, jangan kita hanya kuratif rehabilitatif aja. Kedepannya lebih menitiberatkan promotif, upaya promotif dan preventif, tapi kita tidak menyampaikan yang namanya kuratif dan rehabilitatif. Dan yang terakhir, senantiasa budayakanlah, ciptakanlah yang lingkungan kerja yang sehat dan aman, serta produktif agar kita terhindar dari penyakit kerja dan kecelakaan kerja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang teman dokter sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Zulfadila atas penyampaian materi pada hari ini. Mungkin izin untuk berlanjut kegiatan selanjutnya ya, Dok. Oke, terima kasih. Saya izin live ya dok ya semua. Mbak ya. Iya. Baik, rekan-rekan dokter sekalian, untuk sesi hari ini kita telah selesai. Hari ini cuma setengah hari saja dan besok juga cuma setengah hari saja. Untuk besok kegiatan akan dimulai pukul 8 dengan materi pertama itu ada kunjungan perusahaan. Nanti kunjungan perusahaan ini berkaitan dengan laporan yang akan Bapak Ibu dokter buat. Mungkin untuk mengingatkan juga bagi yang belum mengisi absensi pada hari ini, boleh untuk jangan lupa isi absensi. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk atas partisipasinya untuk hari ini, Bapak rekan Ibu dokter. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas.